Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidun Majid. Para pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah, bertemu kembali dengan saya Mansur Al-Marabi. Kita bertemu di channel Alhamdulillah Lawyers Club, sebuah channel yang diharapkan dapat menjadi channel yang keren dan beken. Untuk itu mohon dukungan dan doanya. Mudah-mudahan channel ini benar-benar menjadi channel yang keren dan beken. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat atau membahas masalah peristiwa rebutan masjid di Majenang antara warga Islam Jamaah LDII dan warga NU atau warga sekitarnya. Kita tonton dulu videonya ya. Dengan salicylic acid, angkat minyak berlebih, kulit bersih dan segar. Assalamualaikum, Aladin kini hadir untuk bantuin kamu berbagi kebaikan. Bentar ya. Bapak Sukirno yang mewakili mewakili orang perorangan jamaah cokap yang ada di dalam menyepakati bahwa tanggal 24 bisa dilaksanakan MWCN berkegiatan tarhib di Masjid Zaitun. Akan tetapi pada saat hari H tanggal 24 mereka secara sepihak kemudian menggagalkan dan menghalangi kami warga masyarakat sekitar dan MWCN untuk melakukan kegiatan tarawih dan silaturahmi di Masjid Zaitun tanpa ada alasan yang terucap. Kemudian kami buatkan berita acara bahwa mereka tidak, bahwa kegiatan tarhib MWCN batal dilaksanakan karena tidak diberi ruang dan waktu oleh mereka. Membuatkan berita acara itu, mereka juga tidak mau menandatangani dan menyerahkan itu kepada PH atau penasihat hukum. Sebagaimana dikatakan Gus Sohim, tujuan dari pelaksanaan tarhim itu untuk mempererat persaudaraan di antara kaum muslimin di daerah sekitar masjid, sekaligus menyadarkan kepada pengikut Islam Jamaah mengenai makna silaturahim antara sesama pemeluk Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Apalagi selama ini masjid yang diwakafkan oleh seorang purnawirawan polisi itu sesungguhnya dimaksudkan untuk dimanfaatkan oleh seluruh kaum muslimin, bukan untuk satu golongan saja. Sebetulnya perlu kami sampaikan bahwa kami masyarakat dan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Majenang Kabupaten Cilacap ini tidak ada tujuan untuk menguasai secara sepihak masjid itu dan kemudian akan dikuasai secara sepihak dan tertutup. Kami hanya ingin memastikan yang pertama bahwa kami masyarakat NU Ya, itu potongan video terkait dengan masalah perebutan Masjid Saifur Rahman di Majenang ya, antara warga Islam Jamaah LDII dengan warga Nahdlatul Ulama atau warga di sekitar masjid. Jadi ini satu keadaan yang memang sangat memprihatinkan, dan sebetulnya peristiwa semacam ini sudah sering terjadi ya, adanya konflik-konflik, benturan-benturan antar golongan atau aliran di dalam Islam. Nah, ini ada beberapa aspek ya yang perlu dicermati. Bahwa pertama dalam konteks ideologi Pancasila, ini konteks Pancasila, perebutan semacam ini ya, di mana pihak Islam Jamaah menolak warga di luar golongannya untuk sholat di situ, di masjid itu,
ini tentu sudah bertentangan dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Karena kalau sudah dinyatakan Persatuan Indonesia berarti di dalamnya ada persatuan keagamaan, kan gitu. Karena Persatuan Indonesia itu dibangun oleh beberapa persatuan, diantaranya adalah persatuan pada agama yang sama. Sehingga tindakan dari Islam Jamaah ini ya yang menolak kehadiran warga di luar Islam Jamaah untuk sholat di Masjid Saifur Rahman itu suatu tindakan yang bertentangan dengan Pancasila sebetulnya, ya. Dan ini persoalan serius gitu. Kemudian dalam konteks hablum minanas ya, yang dikembalikan kepada ajaran Islam bahwa Islam itu pada dasarnya satu, bersaudara. Ya, tindakan semacam ini jelas sudah bertentangan sama prinsip-prinsip keislaman, ya. Tidak seharusnya dilakukan seperti itu. Ya. Artinya meskipun ada perbedaan pendapat, perbedaan paham, termasuk perbedaan golongan, ya, tapi tidak berarti harus menolak beribadah secara bersamaan di satu masjid. Kita ambil contoh di Mekah lah, ya. Itu jamaah yang naik haji itu yang melaksanakan rukun haji itu dari berbagai bangsa, dari berbagai golongan, dari berbagai aliran, ya. Tetap saja menyatu di satu tempat yang sama, nggak ada masalah, kan. Nah, belajar dari apa yang terjadi di Mekah, mestinya dari Islam Jamaah nggak boleh begitu, ya. Jadi tidak mencerminkan sebagai warga Muslim dan juga tidak mencerminkan sebagai warga negara Indonesia yang baik, ya. Karena tadi meskipun ada perbedaan tidak berarti berbeda dalam segala hal, apalagi dalam peribadatan secara bersama-sama dalam satu masjid, kan itu. Nah, ini jadi persoalan penting. Mestinya ini menjadi perhatian dari pemerintah untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas, ya. Juga dengan melibatkan Majelis Ulama Indonesia. Hanya saja sampai hari ini Majelis Ulama Indonesia tampaknya sekarat, ya, seperti nggak ada gitu. Jadi pemerintah ini dalam rangka stabilitas nasional, menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia, itu bisa mengambil langkah-langkah pembinaan, ya, agar tidak berubah menjadi perpecahan, karena ini potensial sekali terjadi perpecahan. Nah, dari sisi lain ini bisa menjadi persoalan hukum, karena dari berita yang kita dapat itu wakaf dari Pak Nur Faiji, ya, Jenderal Purnawirawan, ya. Kalau memang itu terjadi karena wakaf dan penggunaannya tidak sesuai dengan tujuan, itu bisa dibatalkan, ya. Jadi yang mewakafkan bisa menggugat ke pengadilan untuk membatalkan wakaf itu. Tentu menggugatnya ke pengadilan agama, ya, menguji keabsahan wakaf itu. Jika terpenuhi syarat bahwa ternyata wakaf itu tidak sesuai dengan peruntukannya, bisa dibatalkan, ya. Dan apabila dari wakaf terus muncul sertifikat atas nama pihak lain, itu nanti bisa dibatalkan juga, ya, karena proses peralihannya, proses penggunaannya dibatalkan secara hukum, otomatis kalau terjadi sertifikat atas tanah tersebut muncul dengan dasar wakaf, bisa batal juga, kan gitu. Nah, kalau memang ada persoalan hak milik, bisa digugat ke pengadilan negeri untuk menguji keabsahan siapa pemilik sebenarnya. Tapi karena sudah sampai tingkat proses wakaf, wakafnya yang diuji, dikoreksi secara hukum, ya kan gitu, sah atau tidak.
Kalau memang syarat pengajuan pembatalan memenuhi syarat, ya mesti dikabulkan oleh pengadilan agama. Dan kalau wakaf itu dibatalkan, itu berdampak kepada sertifikat nama orang lain atau pihak lain yang muncul berdasarkan wakaf. Karena landasan haknya sudah dibatalkan. Maka mau tidak mau sertifikatnya harus dibatalkan juga. Tentu dengan proses melalui peradilan tata usaha negara, ya, karena sertifikat itu merupakan keputusan pejabat tata usaha negara, ya, kalau memang sudah sampai ke sana, ya. Tapi kalau memang belum ada sertifikasi, masih berlandaskan kepada dokumen wakaf, nah wakafnya bisa digugat, tentu oleh pemberi wakaf gitu. Dia bisa mengajukan langsung ke pengadilan agama atau melalui kuasa hukumnya. Sebab tadi harus ada penyelesaian. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena itu akan memicu adanya tindakan-tindakan perbuatan melawan hukum lebih lanjut. Ya. Dan ini sangat-sangat tidak baik. Baik untuk persatuan sesama umat Islam maupun persatuan dalam bingkai kebangsaan, keindonesiaan. Itu sangat tidak baik. Sehingga dari beberapa aspek sangat jelas tindakan Islam Jamaah LDI di Majenang ini itu sudah bertentangan dengan Pancasila sendiri, ya. Itu di aspek persatuan Indonesia. Jadi dia tidak menghormati betapa pentingnya persatuan antar sesama warga negara Indonesia. Dalam konteks prinsip ajaran Islam, itu juga bertentangan. Bahwa Islam itu satu, Islam itu bersaudara. Ya, apapun aliran, apapun golongannya. Tidak boleh ada perpecahan. Jadi sudah bertentangan sama ajaran Islam itu sendiri. Ya, secara hukum ya bisa diproses. Ya. Dan kalau ternyata kemudian ada tindakan-tindakan yang memenuhi unsur-unsur kejahatan, ya pidana bisa masuk. Ya. Nanti kan kelihatan itu. Bisa saja misalnya ada pemalsuan tanda tangan, bisa. Ya. Ada tindakan-tindakan yang sifatnya pengerusakan, bisa, dan sebagainya. Selalu ada itu. Ya, pendekatan hukumnya ada itu pasti. Tinggal bagaimana cara mencermatinya sehingga aturan-aturan hukum itu bisa menyentuh kepada persoalan-persoalan itu. Karena hukum itu kan jelas fungsinya. Hukum itu solusi. Ya. Solusi penyelesaian masalah. Tidak disebut hukum kalau nggak bisa menyelesaikan, tidak menjadi solusi penyelesaian satu masalah. Masalah apapun juga. Hukum harus bisa menyelesaikan, terlepas daripada suka atau tidak suka. Oke, ini satu keprihatinan ya. Kiranya kalau dari kisah yang kita tonton tadi jelas bahwa yang bersikeras ini kan pihak Islam Jamaah, ya, yang menganggap orang-orang Islam di luar Islam Jamaah kan itu kafir. Nah, ini kan bermasalah berat ini. Banyak yang dilanggar sebetulnya. Ya, banyak. Jadi dari sudut ideologi Pancasila dilanggar, ya, dari sudut persaudaraan Muslim ajaran Islam itu dilanggar, ya, termasuk ada pelanggaran-pelanggaran hukum. Ya, itu pasti ada dapat diduga kuat ada pelanggaran-pelanggaran hukum. Dan terkait dengan pelanggaran hukum ya diselesaikan secara hukum, tidak bisa dibiarkan. Kalau memang dimusyawarahkan tidak bisa, ya hukum, diproses secara hukum. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semua bahwa betapa pentingnya persatuan Indonesia, betapa pentingnya persatuan sesama umat Islam, betapa pentingnya untuk tertib hukum. Kan gitu, penting semua itu, dan semua itu
diatur dalam rangka biar tidak terjadi konflik, ya, tidak terjadi benturan-benturan yang akhirnya justru menimbulkan akibat-akibat yang sia-sia kan itu. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.